Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Mohsigit Widyo dengan NIM 20402100004. Kedua, Nur Aini Sofa dengan NIM 20402100018. Dan saya Fatia Afwa Kamila dengan NIM 20402100031. Dan yang terakhir Imamuddin dengan NIM 1640210076. Di presentasi kali ini, kami ingin sedikit menjelaskan mengenai ilmu qasas Quran. Kami membagi menjadi 3 materi penting dalam ilmu qasas Quran tersebut, yaitu yang pertama ada pengertian ilmu qasas Quran, yang kedua macam-macam qasas Quran, dan yang ketiga hikmah ilmu qasas Quran. Menginjak pada materi yang pertama, yaitu pengertian ilmu qasas Quran, kata qasas berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari kata qisas yang berarti tadabbu al-athar, napak tilas atau mengulang kembali masa lalu. Secara etimologi atau bahasa, al-qasas juga berarti urusan, al-amr, berita atau khabar, dan keadaan atau hal. Dalam bahasa Indonesia, kata itu diterjemahkan dengan kisah yang berarti kejadian atau riwayat dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan qasas Quran adalah pemberitaan mengenai keadaan umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu, dan peristiwa yang telah terjadi. Di sini saya akan menyampaikan poin kedua, yaitu macam-macam qasas Quran. Macam-macam qasas Quran sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, dilihat dari sisi pelaku. Yang kedua, dilihat dari panjang pendeknya. Yang ketiga, dilihat dari jenisnya. Yang pertama, dilihat dari sisi pelaku. Menurut Nur Faizin dan Muhammad Hirzin, dalam beberapa bentuk hukum Al-Quran dan ulumul Quran, ada 3 macam. Yang pertama, kisah para nabi terdahulu, yaitu kisah yang memuat riwayat perjalanan hidup nabi. Maksudnya, dalam kisah yang diceritakan memuat informasi mengenai dakwah nabi, sikap-sikap orang yang memusuhi nabi, tahapan-tahapan dakwah dan perkembangannya, serta akibat-akibat bagi golongan manusia mendustakan syariat, termasuk dalam kategori kisah para nabi terdahulu. Sebagai contohnya, kisah yang diabadikan adalah kisah Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Isa, dan lainnya. Yang kedua, kisah yang mengangkut pribadi-pribadi yang bukan termasuk nabi atau selain nabi. Jadi dalam qasas Quran juga memuat kisah-kisah selain nabi dan golongan-golongan. Namun, tidak semua termasuk, melainkan hanya dengan kisahnya yang telah dinukil oleh Allah untuk dapat diambil hikmahnya maupun pelajaran lain untuk kehidupan umat. Contohnya, kisah Maryam, Zulkarnain, Luqmanul Hakim, dan Ashabul Kahfi. Yang ketiga, kisah peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah. Masa Rasulullah SAW terdapat banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang menjadi saksi perjalanan dakwah beliau untuk menyebarkan agama Islam. Contohnya dari peristiwa-peristiwa tersebut yaitu Perang Badar, Perang Uhud, Perang Ahzab, dan Perang Bani Nadzir. Selanjutnya, qisas Quran dilihat dari panjang pendeknya. Maksudnya seperti apa? Jadi, dilihat dari panjangnya, yaitu memuat dari awal diceritakan secara terperinci, yaitu kisah itu dimuat dengan benar-benar tuntas dari awal hingga akhir cerita tanpa adanya pengurangan. Adapun contohnya, kisah Nabi Yusuf dalam surat Yusuf yang mana hampir seluruh ayatnya memuat kehidupan beliau dari kanak-kanak sampai dewasa. Kisah Nabi Musa dalam surah Al-Qasas, juga kisah Nabi Nuh dan kaumnya, dan lain sebagainya. Dilihat dari pendeknya, yaitu tidak memuat secara terperinci. Di sini dalam artinya kisah yang termasuk dalam kategori pendek ini hanya diceritakan secara singkat.
Biasanya jumlah ayatnya kurang dari 10 ayat. Contohnya, kisah Nabi Hud dan Nabi Lut dalam surah Al-A'raf. Yang terakhir, qasas Quran dilihat dari jenisnya. Menurut Muhammad Halafullah, qasas Quran dilihat dari segi jenisnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, kisah sejarah, al-qasas al-takriyah, kisah yang membahas mengenai tokoh-tokoh sejarah Islam seperti Nabi dan Rasul Allah. Yang kedua, kisah sejarah al-qasas al-tamsiliyah. Yang dimaksud al-qasas al-tamsiliyah yaitu kisah yang menyebutkan suatu peristiwa itu tidak benar-benar terjadi, melainkan hanya perkiraan dan hayalan semata. Kisah asatir, kisah yang didasarkan atas suatu asatir. Pada umumnya, kisah semacam ini bertujuan mewujudkan tujuan ilmiah atau menafsirkan gejala-gejala yang ada atau menguraikan suatu persoalan yang sukar diterima akal. Saya akan menyampaikan poin ketiga, yakni hikmah dari ilmiah qisas. Pengulangan qisas dalam Al-Quran mengandung multifungsi dan misi-misi sebagai berikut. 1. Menguatkan kesadaran atau ingatan terhadap substansi kisah tersebut. 2. Pengulangan kisah merupakan salah satu bentuk kemujizatan Al-Quran. Yang ketiga, ayat qisas Quran akan menjelaskan Rasul sehingga dapat dijadikan pelajaran orang yang baru masuk Islam. Yang keempat, memudahkan orang yang belum menghafal Al-Quran untuk dapat memahami surat lain yang memuat kisah yang sama. 5. Kisah Quran terkadang tidak mengisahkan dengan sempurna dan alur yang maju, tetapi diceritakan potongan kisah di beberapa tempat yang berbeda sesuai konteksnya, agar memperjelas misi dan mudah dihafalkan. Yang keenam, kisah yang diceritakan Al-Quran dapat dijadikan pelajaran umat Islam secara umum sesuai ragam problema serta sosial atau serta ilmiah. Sekian dari kelompok 7. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya dan kelompok saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wal afu wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.